Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini kita akan bahas tentang kategori video. Nah, yang pertama kita akan bahas bagaimana cara melihat kategori video orang lain. Tujuannya untuk apa? Ini bisa kita jadikan contoh ya. Jadi video orang lain kategorinya apa, nanti kita bisa menerapkan kategori yang sama untuk jenis konten yang sama. Jadi dengan begitu kita nggak bingung lagi dalam menentukan kategori video kita. Nah, contohnya di sini ada yang berkomentar di konten saya sebelumnya. Beliau membuat konten animasi seperti ini ya, di komentarnya di video saya tentang animasi. Beliau bingung untuk menentukan kategorinya masuk ke pembelajaran atau hiburan. Karena memang konten animasi seperti ini ya bisa masuk ke hiburan, bisa masuk ke pembelajaran. Nah, agar lebih yakin, kita bisa mencari konten sejenis ya, yang materinya hampir sama, dan kita lihat kategorinya apa. Lalu kita tiru agar setidaknya kita bisa masuk ke dalam kelompoknya ya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan rekomendasi dan bisa mendapatkan view yang banyak juga gitu. Nah, saya sudah menemukan salah satu contoh konten yang sejenis untuk animasi ini. Di sini, salah satu konten ini view-nya sudah 30 juta nih ya teman-teman sejak tahun 2020. Sudah 2 tahun ya, kurang lebih. Jadi ini bisa kita contoh ya, konten animasi yang sudah mendapatkan view sebanyak ini sampai dengan 30 juta, kategorinya apa? Nah, caranya bagaimana? Kita bisa langsung saja klik di sini, teman-teman, setelah terbuka kontennya seperti ini ya. Klik di sembarang tempat yang kosong di sini, klik kanan, ya. Klik kanan, kemudian view pictures. Nanti akan dibuka halaman baru seperti ini, yang isinya kode-kode. Tapi teman-teman jangan bingung ya. Pertama kita checklist dulu di sini, line wrap ini untuk biar barisnya nggak terlalu ke kanan. Jadi nanti ke bawah ya. Nah ini kita klik line wrap. Nah kemudian ini ke bawah memanjang gitu. Kemudian kita tekan Ctrl F atau Command F ya kalau yang menggunakan MacBook. Kemudian di sini kita ketik kategori dengan bahasa Inggris ya, kategori, lalu enter. Nah kita akan menemukan satu kata kategori di sini, tapi bukan ini. Kita akan cari lagi, klik lagi yang kedua. Nah baru ini ketemu ya, yang tulisannya dengan huruf kecil semua ya. Kategori masuknya ke education ya di sini teman-teman. Jadi konten yang ini tadi pembelajaran nama-nama hewan ini beliau memasukkan ke dalam kategori edukasi atau pembelajaran ya. Nah dengan begitu kita bisa menetapkan konten yang kita buat dengan jenis animasi seperti ini bisa masuk ke dalam kategori pembelajaran gitu ya teman-teman. Lalu berikutnya, kalau misalnya teman-teman membuat konten mainan yang lagi viral seperti ini ya, ini dari mainan OYN ini lagi viral sampai dengan 13 juta dalam waktu beberapa hari saja. Ini baru diupload tanggal 19 September, sudah 13 juta view. Nah, kita juga mau tahu nih kategorinya apa yang dia pakai. Kita klik kanan, kemudian view pictures, kemudian kita checklist di sini line wrap ya. Lalu Ctrl F atau Command F. Nah, ketika di sini kategori dengan bahasa Inggris, kemudian enter lagi yang kedua, barulah kita masuk di sini. Oke, di sini ya. Jadi mainan OYN ini memasukkan kategorinya adalah entertainment. Oke, teman-teman ya. Jadi itu bisa menjadi contoh kita kalau kita membuat konten yang jenis seperti ini. Dan begitupun untuk konten-konten yang lainnya. Oke, lalu apa sih pentingnya kita memasukkan kategori, teman-teman ya? Jadi kalau kita upload video di channel kita ya, di YouTube Studio ini atau saat kita mengupload ini, kita harus menentukan salah satu kategori. Sementara di sini tidak banyak ya kategorinya, hanya sekitar 15 kalau nggak salah. Ya, jadi ada beberapa konten yang kita kadang-kadang bingung memasukkan kategori apa. Kita buka kategori yang ada di sini ya. Kita cek. Ini ada berita dan politik, blog dan orang, dan seterusnya ya. Kalau misalnya teman-teman kontennya musik, itu jelas ya sudah ada kategori musik. Kemudian kontennya berita, udah jelas ada, film gitu ya, atau game. Tapi kalau kontennya tutorial seperti punya saya, sebenarnya bisa masuk ke pendidikan atau edukasi, bisa juga masuk ke cara dan gaya, bisa masuk ke blog dan orang, bisa juga masuk ke sains dan teknologi, karena kan tutorial tentang teknologi juga ya. Tapi kita nggak perlu bingung teman-teman, kita harus memilih salah satu, dan kalau memang konten kita sejenis, kita sebaiknya konsisten dalam satu kategori saja. Seperti saya selalu menerapkan tutorial-tutorial saya dalam kategori cara dan gaya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh memilih kategori lain saat
memang kita upload video lain gitu ya, yang memang beda kategori. Boleh-boleh saja teman-teman. Jadi kalau sewaktu-waktu saya upload tentang komedi, ya boleh aja nih kita masuk ke kategori komedi atau hiburan gitu ya. Tapi sepertinya di channel ini akan saya fokuskan di cara dan gaya. Nah, untuk itu, untuk mempercepat proses upload, kita bisa mengatur kategori default ya, atau kategori yang akan selalu kita gunakan ini di dalam settingan channel. Kita bisa masuk ke setelan di sini, teman-teman. Nah, setelah kita masuk di sini, kita menuju ke default upload. Lalu kita menuju ke setelan lanjutan. Dan di sini kita bisa menentukan kategori yang akan selalu kita gunakan ya. Kategori, cara, dan gaya ini yang selalu saya gunakan. Jadi saat proses upload, saya nggak perlu lagi memilih kategori ya, kecuali memang saya akan menggantinya. Jadi walaupun di sini sudah kita setting di defaultnya, cara dan gaya, kalau misalnya saat upload kita mau berubah kategori juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak mau dirubah, maka kita nggak perlu memikirkan kategori lagi, tinggal langsung selanjutnya ya. Itu akan mempercepat proses upload kita. Nah, begitu ya keuntungannya kalau kita membuat konten dengan tema satu kategori. Jadi kita bisa fokus ke salah satu kategori, dan ini akan memperbesar kemungkinan video kita akan direkomendasikan atau mudah ditemukan oleh penonton. Seperti keterangannya di sini, teman-teman. Saat kita menambahkan kategori sebuah video, ini akan memudahkan penonton menemukannya. Jadi seperti di dalam perpustakaan gitu ya. Kalau kita akan menuju ke kategori tertentu, itu kan di situ sudah terkumpul ya buku-buku dengan satu kategori. Itu akan memudahkan untuk pencariannya. Dan misalnya kita tadi menggunakan kategori ini yang digunakan oleh konten yang sudah besar ini, ya bukan tidak mungkin ya kalau misalnya video kita sejenis dan kita terapkan dengan satu kategori, bisa jadi kita akan mendapatkan rekomendasi di video ini gitu. Itu manfaatnya kita tepat dalam memilih kategori, dan kita bisa meniru kategori konten yang memang sudah banyak view-nya. Nah, selain dengan page source ini ya, kita juga bisa melihat kategori sebuah channel ya. Jadi bukan per video, tapi kita bisa melihat kategori keseluruhan untuk sebuah channel. Misalnya kita akan melihat channel ini ya, dan kita bisa lihat kategori keseluruhannya atau yang paling sering digunakan atau semuanya mungkin ya, dari Social Blade teman-teman ya. Kita buka di tab baru, kemudian ketikkan socialblade.com. Kemudian setelah kita copy ya linknya ini, link dari channel ini, kita copy dan kita bawa ke Social Blade, kita tempel atau paste di sini ya. Klik kanan, kemudian paste. Lalu kita cari. Ya, ini adalah channelnya ya. Channel Kanzonet, dan ini kategorinya secara keseluruhan atau mungkin sebagian besarnya adalah education atau pendidikan. Jadi kita bisa melihat channel ini secara keseluruhan menerapkan kategori edukasi. Dan sekaligus kalau kita sudah membuka Social Blade ini, kita juga bisa melihat estimasi pendapatannya ya, perkiraan seperti ini, 307 sampai dengan 4.900 dolar. Kemudian view-nya per bulan dia mendapatkan berapa. Nah, itu kalau kita membuka di Social Blade. Nah, jadi ada dua cara ya untuk melihat kategorinya. Kalau di sini, dengan page source ini kita bisa melihat kategori per video. Sedangkan dengan Social Blade ini, kita bisa melihat kategori untuk channel ini ya, channel type-nya. Dan ini informasinya ini berdasarkan dari 10 video terakhir ya, yang dipublikasikan gitu. Jadi kalau ada 10 video terakhir yang dipublikasikan di channel ini dengan kategori education, maka di sini akan muncul education. Kalau misalnya sering ganti-ganti, mungkin di sini tidak akan muncul ya. Kalau misalnya dalam 10 video terakhir itu berbeda-beda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Teman-teman bisa menggunakan yang page source atau menggunakan Social Blade. Yang penting teman-teman bisa menemukan contoh kategori yang akan diterapkan ke channelnya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.